Di zaman ini, berpikir kritis bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi seberapa berani kita mempertanyakan sesuatu yang sudah meyakini. Ini bukan hanya kisah sakit kepala, tetapi kisah membuka mata. Ini kisah mereka yang berani bertanya. Aduh, kepala gue kenapa ya? Pusing banget. Bu, Loh, kamu kenapa, Di? Muka kamu kok pucat kayak gitu sih? nggak tahu nih Bu, badan Andi kayak remuk semua gitu Bu, bangun tidur tadi. Ibu udah ngerasa, Di. Kamu tuh pasti kena kiriman dari orang. Kamu tuh bukan sakit yang biasa, Di. Kiriman apa Bu? Kiriman paket COD maksud Ibu? Andi, ini serius. Ibu yakin banget ini tuh penyakit dari orang yang gak suka sama kamu, Di. Ibu bakal bawa ke Mbah Narti sekarang. Tapi Bu, kalau yang namanya sakit itu ya ke dokter, bukan ke tempat-tempat begituan Bu. Andi, kamu gak akan ngerti. Ini tuh penyakit yang di luar medis. Gak mau Bu, pokoknya Andi gak mau ke tempat-tempat begitu. Andi mau ke kampus dulu Bu, ada kelas. Yaudah, hati-hati ya, Nak. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nak. Gila sih, ibu gue serius mau bawa gue ke dukun. Tapi gue juga gak bisa langsung nyalahin sih. Gue ini mahasiswa. Gue diajar buat mikir, buat penganalisis, berpikir secara kritis. Masa ya kalah sama sugesti?
Dengar gitu, gue cuma bisa diem. Antara mau ketawa sama mau nangis. Tapi dia serius. Dia nyari tempatnya. Nanya-nanya ke temennya. Nyiapin tanggal. Ya, mungkin dia capek lihat anaknya mandek begini terus. Katanya, dulu gue anak pintar, cepet nangkep, selalu ranking. Tapi sekarang, tugas aja gak kelar-kelar. Setiap ditanya, cuma jawab, lagi dikerjain bu, padahal ya gitu-gitu aja. Tapi, masa iya solusi terakhir harus ke dukun? Gue mahasiswa, gue kuliah 4 tahun, belajar metode ilmiah, logika, dan juga riset. Gue diajarin buat nanya kenapa, buat cari akar masalah. Gue ngerti konsep variabel, validitas, relatabilitas. Masa sekarang gue harus percaya kalau gue gak lulus karena aura gue ketutup? Tapi di satu sisi gue gak bisa sepenuhnya nyalahin ibu gue. Mungkin karena dia udah gak tahu lagi harus bantu gue gimana. Mungkin ini caranya buat ngerasa dia masih bisa berbuat sesuatu. Dan mungkin dia benar. Bukan soal gue percaya atau enggak. Mungkin ini lebih ke gue lagi kalah. Kalah sama rasa takut, kalah sama beban ekspektasi, kalah sama diri sendiri. Kadang gue mikir, ini bukan cuma soal skripsi atau tugas. Ini soal hidup yang tiba-tiba ngerasa macet. Gue kehilangan arah, gue kehilangan semangat. Bahkan ngelihat laptop aja bawaannya mual. Tiap buka dokumen bab 3 kayak ada tembok gede yang gak bisa gue lewatin. Dan bodohnya, makin gue paksa, makin gak bisa. Gue benci banget sama perasaan ini. Stuck, beku, seperti mati rasa aja gitu. Dan parahnya, gue mulai nanya, apa iya ini cuma soal malas? Apa iya ini cuma gue yang kurang usaha? Atau emang ada yang nutupin? Ya Tuhan, sejak kapan gue mikir kayak begini? Gue mulai takut sama pikiran sendiri. Yang tadinya logis, sekarang mulai cari-cari pembenaran. Gue bilang ke orang lain, percaya diri itu penting. Tapi diri gue sendiri udah goyah. Gue bahkan gak yakin masih ngerti kenapa gue mulai semua ini. Dulu gue kuliah karena punya mimpi. Sekarang entahlah. Yang ada cuma tekanan buat lulus, tekanan buat cepat selesai, biar gak malu dan biar gak jadi beban. Jadi kalau ibu bilang ayo ke dukun, gue harus bilang apa? Gue gak percaya. Tapi gue juga udah gak percaya sama diri gue sendiri.
Baik, saya akhiri pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Cukup. Oke, cukup. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin pamit ya. Ya, Bu, ya. Iya. Panggil kembali saya. Andi, lo kok diem aja? Biasanya lo paling ribut soal tugas. Iya nih cuy, biasanya tuh lu paling ribet soal tugas. Ini sekarang udah mau mepet deadline aja lu kayak santai-santai aja. Ada apa sih, Cok? Gak tau nih, akhir-akhir ini setiap gua batuk itu keluar darah. Gak tau badan gua kayak ngerasa gak enak aja gitu. Udah minum obat belum? Atau kamu coba ke klinik deh, siapa tahu kamu enakan. Belum sih, tapi gua udah bilang ke orang tua gua. Tapi kata orang tua gua itu ini bukan penyakit biasa. Maksudnya gimana? Nyokap bilang sih tadi pas di rumah emang hawanya tuh udah beda. Terus juga gue udah mau dibawa ke dukun-dukun gitu. Seriusan? Zaman sekarang lu masih percaya begituan? Lu kan mahasiswa, Cok. Harusnya lu tuh bisa paham lah masalah-masalah kayak gini tuh harusnya jangan dikit-dikit dibawa ke hal-hal begituan, hal mistis menurut gua ya. Nah, jangan ngejudge dulu. Emang budaya kita tuh masih percaya sama begituan. Tapi Andi, emang kamu percaya? Gue tahu ini emang nggak logis dalam pikiran kita tuh ya. Tapi orang tua gue itu meyakinin kalau emang suasana rumah itu udah beda gitu loh. Cukup sih solusinya. Oke. Saya putri cinta. Siji solusinya pergi ke Mbah Dukun saja langsung sambat. Mbah, saya putus cinta. Lucu sih dia, tapi kalau misalnya si Andi beneran ke dukun terus percaya, itu bisa bahaya. Kalau misalnya tiba-tiba menurut medis penyakitnya bahaya, terus nanti terlambat, gimana? Tidak semua sakit itu artinya mistis. Kita perlu bukti. Kita punya akses ke informasi. Kita bisa bantu kamu cari infonya bareng-bareng. Gue cuma takut kalau apa yang dikata nyokap gue itu malah jatuhnya nanti gue durhaka sama dia. Justru kamu anaknya, kamu yang harus bantu ibu kamu paham. Kalau kamu diem, siapa lagi? Ini bukan soal durhaka ya, tapi soal ngasih solusi yang terbaik, Di. Tenang cuy, jadi ini tuh bukan masalah serius, jadi kita buktiin bareng-bareng bahwa itu bisa dibuktiin secara medis gitu. Lu tahu kenapa dukun masih laku? Karena orang takut sama mereka yang gak ngerti. Lu punya pikiran, coba akal lu pakai. Oke, gue tahu, semua itu gue tahu. Tapi orang tua gue tuh tetap kekeh buat bawa gue ke dukun, gitu loh. Dan ya, gue juga nggak nyangka kalian ini care ke gue, peduli ke gue. Gue berterima kasih. Jadi gue minta sama kalian semua ini, tolong bantu gue buat cari jalan keluar bagaimana. Gitu dong, tapi satu syaratnya. Udah, mending lu sekarang nyanyi bareng gua. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya. Jadi gini, kalau kita lihat dari kasusnya Andi, ini bukan cuma soal sakit, tapi ini juga bagaimana cara kita menghadapi masalah. Betul, ini bukan hal yang langka loh. Masih banyak keluarga di luar sana yang langsung percaya pada hal mistis begitu. Dan biasanya malah makin ribet karena solusi yang diambil itu nggak logis. Jujur, gue takut melawan orang tua gue. Tapi posisi gue sebagai mahasiswa itu
gue pengen nerapin secara logika itu bukan cuma hanya di ujian doang, tapi dalam dunia nyata tuh gue pengen nerapin itu. Lu nggak sendirian bro, tenang aja, ada kita kok. Nah sekarang kita bisa mulai dari sini. Kita bisa bantu Adi nyusun argumen yang ilmiah tapi nggak menyakiti ibunya. Nemu artikel dari WHO soal pentingnya edukasi kesehatan berbasis bukti. Bisa kita pakai nanti buat bantu Ibu Andi mengerti. Kita kasih satu contoh kasus di mana pasien yang terlambat ditangani karena dibawa ke dukun dulu, dan apa itu dampaknya sangat fatal. Gue punya ide, gimana kalau kita diskusiin hal ini ke dosen biar kita dapat pencerahan. Wah, keren tuh. Jadi kita bisa buat edukasi yang lain juga, karena kan kita bilang ke dosen gitu. Gue juga siap bantu. Kalau perlu gue samperin aja BM tuh, gue ajak main Mobile Legend biar tahu dukun itu udah nggak meta. Tapi serius ya, kita bantu Andi secara kolektif. Kita bikin argumen pakai data, bikin penjelasan, lalu kita bantu Andi untuk menghadapi ibunya, tapi tidak dengan cara melawan. Sekarang gue siap, apalagi ada kalian. Tapi gue gak mau sampai sini. Gue masih pengen belajar biar nantinya pas lagi gue diajak ke dukun itu gue ada alasan tertentu. Biar gak cuman gak mau ke dukun, biar gue bisa jelasin kenapa alasannya gitu. Tuh Ger, lu jangan cuma bisa nyanyi doang, tapi lu juga harus bisa cari informasi dong. Siap kapten. Terus gue juga bakal riset di YouTube ilmu santet gimana. Terus reaksi bule tentang dukun di Indonesia itu gimana. Permisi Bu. Iya. Silakan masuk. Ada apa kalian datang ramai-ramai ke sini? Mau konsultasi kelompok ya? Sebelumnya saya mohon maaf Bu. Jadi maksud kedatangan kami ke sini itu kami ingin meminta pendapat Ibu soal hal yang sensitif sih sebenarnya. Oh gitu ya. Saya senang kalau kalian berdiskusi. Tolong ambil kursinya lalu duduk dan ceritakan. Baik Bu. Bu, saya lagi sakit beberapa hari kemarin. Dan orang tua saya bilang ini bukan sakit yang biasa, Bu. Dia bilang kalau ini ada sebuah hal yang emang mistis atau kiriman gitu, Bu. Dan orang tua saya, ibu saya mengajak saya untuk pergi ke dukun gitu. Mengerti fenomena seperti ini masih sering terjadi. Terus bagaimana kamu sendiri Andi? Saya ragu Bu sebenarnya sebagai mahasiswa itu hal-hal yang memang secara ilmiah itu tak kasat mata saya tidak percaya, tapi saya takut mengecewakan orang tua saya Bu. Makanya kami kesini Bu, kami mau meminta saran bagaimana cara mengajak orang tua untuk berpikir kritis tanpa menyakiti hati mereka. Ya, pertanyaan kalian sangat bagus. Ini bukan cuma soal ilmu tapi juga budaya, psikologi, dan komunikasi. Iya Bu, karena kalau terlalu berontak nanti kita dibilang melawan orang tua. Betul, yang pertama kalian harus ingat, keyakinan turun-temurun itu bukan musuh, tapi jembatan. Jangan memulai dari menolak, mulailah dari memahami. Jadi bukan langsung bilang jangan percaya dukun gitu ya Bu? Tepat, mulailah dengan pertanyaan misalnya, Bu, kenapa yakin ini kirimannya? Lalu arahkan pelan-pelan, kasih pertanyaan lanjutan, kalau ternyata medis itu gimana? Tanamkan dengan keraguan halus, lalu beri alternatif yang bisa diterima. Jadi kita harus seperti dukun juga Bu. Jadi Gary, tapi pastikan kalian harus bawa data statistika, contohnya kasus nyata, supaya pembicaraan kalian itu bukan debat, tapi diedukasi. Bu, kami mau bikin semacam argumen logis menggunakan data WHO. Menurut Ibu bagaimana?
Boleh, bahkan kalau kalian ingin saya bisa bantu validasi sumber referensinya, tapi ingat, menyampaikan kebenaran itu harus perlu cara. Jangan hanya logis tapi juga empatik. Itu. Jadi menurut ibu, saya menolak tawaran dari ibu saya gitu, Bu? Justru kamu sedang membuat keputusan besar, memilih sains dan keselamatan. Tapi lakukan itu dengan kasih sayang, bukan konfrontasi. Itu yang membedakan ilmuwan sejati. Saya setuju, kita bantu Andi itu bukan buat melawan orang tuanya, tapi kita buka pintu pemahaman. Kalian hebat, ini bukan sekedar hanya tugas kelompok, ini misi nyata membuktikan bahwa ilmuwan pengetahuan bisa hadir tanpa harus melukai keyakinan lama. Kalian siap? Siap, Bu. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa operasi menyelamatkan Andi dari dukun resmi dimulai. Ya udah guys, kalian kalau mau ke kantin duluan aja. Gue mau nelpon ibu gue dulu. Oke. Siap. Ntar gue nyusul. Let's go ya. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Andi, mana keadaannya? Tadi Ibu sudah bilang ke Mbak Narti, katanya kamu harus pulang. Kita harus ke sana malam ini juga. Andi nggak bisa ikut, Bu. Andi nggak mau dibawa ke dukun. Wah, kenapa? Kan Ibu udah bilang, kamu tuh kena penyakit kiriman. Pokoknya malam ini juga kita harus ke Mbak Narti. Bu, Andi percaya ibu. Ibu sayang sama Andi. Tapi tolong, Bu. Ini bukan hanya sekedar dukun atau dukun, Bu. Andi cuma sakit biasa, Bu. Kata dokter, Andi hanya perlu istirahat, Bu. Kamu percaya gitu aja? Dukun tuh Mbak Narti jauh lebih tahu dari yang kamu kira. Kamu tuh belum ngerti. Aura rumah semalam tuh aneh, gak kayak biasanya, Andi. Kamu lebih percaya dosen kamu sama teman-teman kamu dibanding sama ibu? Bu, Andi tahu Andi itu anak ibu. Tapi tolong, Bu, kita ini hidup di zaman sekarang. Jadi tolong jangan percaya-percaya sama hal-hal yang seperti itu, Bu. Andi, kamu kayak ngomong orang asing ya? Emang kamu nggak tahu budaya akar kita tuh kayak gimana? Andi nggak lupa, Bu. Tapi tolong, Bu, kita ini berkembang, Bu. Hidup di zaman yang harus berkembang. Jangan percaya tahayul-tahayul seperti itu, Bu. Itu nggak baik, Bu. Andi percaya kalau semua yang ibu katakan itu ada benarnya. Tapi kalau semuanya masih berlanjut, Bu, bagaimana, Bu, untuk kedepannya? Jadi kamu benar-benar nolak, Andi? Ini ibu yang minta loh. Andi sayang ibu. Tapi tolong, Bu, Andi mau sembuh beneran. Andi mau dibawa ke dokter. Enggak yang cuman percaya tahayul-tahayul seperti itu, Bu. Kamu sudah besar, Andi. Sekarang kamu jauh lebih tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Andi masih anak ibu. Tapi tolong, Bu, Andi pengen buat ibu percaya kalau semua yang ibu katakan itu, semua yang ibu ajak itu nggak benar, Bu. Itu nggak baik. Dan Andi nggak akan ninggalin ibu. Andi janji, Bu, mengikuti semua perkataan ibu nantinya. Tapi tolong, Bu, Andi pengen sembuh beneran, Bu. Andi pengen bener-bener sembuh dari luka ini, Bu. Dari penyakit ini, Bu. Penyakit yang Andi alami selama ini. Ibu bingung, Andi. Ibu cuma takut kehilangan kamu sekarang. Andi janji, Bu, akan buat ibu percaya semua yang Andi katakan. Ya sudah, Nak. Kalau itu beneran pilihanmu, kamu jaga diri baik-baik ya. Baik, Bu. Terima kasih. Udah ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nak. Waalaikumsalam.
alhamdulillah tadi udah ketemu sama dokter di klinik, katanya gue cuma sakit biasa doang, cuma perlu istirahat doang. Tapi ya udah sekarang kita ke rumah lagi ya, yang perlu dulu kita jelasin semuanya. Udah, oke. Tolong bantu gue ya. Let's go. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Bu, Andi pulang bu. Ini sama teman-teman juga. Loh, ada apa yang rame-rame di sini? Permisi bu, kami cuma mau ngobrol sebentar. Duduk, Mak. Kami datang ke sini bukan buat menghakimi, tapi kami mau berbagi informasi tentang kondisi Andi saat ini. Dia udah cerita kok ke ibu, katanya dia sakit batuk-batuk, tapi ibu masih bingung, kok bisa tiba-tiba kayak gitu? Bu, kami dampingin Andi ke klinik. Andi dicek suhu tubuh dan gejala, dan sudah jelas bahwa di situ Andi kena tipes bu, karena kan Andi kelelahan dan kurang makan. Nah, karena itu Bu, Andi demam bukan karena kiriman, tapi karena infeksi yang bisa dijelaskan oleh medis. Tapi kalian nggak lihat kejadian semalam tuh kayak gimana? Kemarin itu auranya tuh aneh banget, kayak bukan kebetulan Andi sakit tiba-tiba. Kami paham bu, dan kami percaya perasaan ibu itu valid, tapi bisa jadi itu efek dari kekhawatiran. Kadang pikiran kita mempengaruhi perasaan kita. Bu, saya juga pernah diganggu di rumah. Aneh sih, pas waktu itu AC saya lupa dimatiin, kaki saya dingin, menggigil. Saya kira saya kena santet, Bu. Bu, ini data dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Banyak pasien terlambat sembuh, bahkan meninggal karena mengandalkan dukun sebelum medis. Kami nggak bilang dukun itu jahat, Bu, tapi dukun itu nggak punya alat medis sehingga dia nggak bisa buat yang klinis, gitu Bu. Ibu cuma takut kalau ternyata Andi benar kena yang hal-hal kayak gitu, dan ibu telat menyadarinya. Bu, rasa sakit itu wajar, dan sekarang Andi tahu apa yang harus Andi lakukan, dan Andi janji gak akan buat ibu khawatir. Ibu cuma takut ke kamu ya. Mulai sekarang Bu, kalau sakit jangan langsung dibawa ke Banati dulu, coba ke klinik, kan ada BPJS. Hahaha, bisa aja kamu. Ibu lentung, anak ibu punya teman-teman yang kayak kalian semua. Terima kasih ya, udah bantu buka mata ibu. Kita juga belajar Bu bahwa cara terbaik memberitahu itu bukan banyak bicara, tapi mendampingi. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in.
satu bercanda. Diculik. Siapa sih? Dapat. Dua, tiga. Lucu sih ya. Kan dikasih